Halo semuanya. Halo. Kali ini kita akan membuat konten baru seputar gaya hidup minimalis, hidup sederhana, dan finansial ataupun gaya hidup lainnya. Ini first time. Jadi mohon Ya, maaf kalau banyak kurangnya ya. Karena ini pertama kali kita coba konten, jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau bagaimana ya. Di sini ada pembahasan masalah ada seseorang yang menang lotre sebesar 200 miliar, tapi malah beberapa tahun kemudian dia jatuh miskin. Wow. Kenapa ya kira-kira ya? Apakah gaya hidupnya sangat boros? 200 miliar loh. Dari mana coba bisa dapat kayak gitu? Jadi mari kita Bahas langsung aja cerita. kita bahas ya. Mendadak kaya dan punya uang segudang terkadang bisa membuat orang lupa diri. Hal ini seperti yang dialami oleh seorang pria asal negara barat. Kita inisialkan aja ya, MC. Berumur 40 tahun. Dilansir dari The Sun, M ini merupakan sosok yang mendadak tajir usai memenangkan lotre pada 2022 lalu. Saat itu ia berhasil mendapatkan 188 miliar. Kita genapin aja ya 200 miliar ya. Coba dikursin dijadi Indonesia jadi berapa? Ya itu 188. Oh iya, sorry. 188 miliar. Kirain Kalau di itunya Inggris kan 10 juta pound pound sterling. Oh iya. Sayangnya ia yang baru berusia 19 tahun saat itu malah menghambur-hamburkan uang yang dimenangkannya tanpa mengenal batasan. Tidak tanggung-tanggung, ia kerap menghamburkan uangnya dengan berpesta, kokain, dan menyewa wanita. Waduh. Ini mulai kebuka ya alasan kenapa dia bisa habis uangnya sebanyak itu, karena dari punya kebiasaan yang tidak baik gitu. Kalau Umi sendiri pernah nggak lihat uang sebanyak itu? Kalau lihat sebanyak itu sih pasti belum pernah. Pria yang berinisial M ini pernah mengaku kalau dia sudah tidur dengan 4.000 wanita. Wow. Waduh, kalau 4.000 wanita bukan masalah uangnya lagi, itu penyakit. Iya. Kelaminnya penyakit Selain dia punya HIV juga. kebiasaan buruk, dia juga apa ya, mulai menimbun penyakit tuh dengan Ini sih gaya hidup yang gaya kurang sehat sih hidupnya menurut. yang ia lakukan. Bukan menurut saya, dari sebagian umum juga ini bukan gaya hidup yang dianjurkan gitu ya. Iya, apalagi agama Mm-mm. haram. Dia juga menghabiskan uang senilai 1,88 miliar rupiah untuk membeli rantai emas, melakukan perjalanan liburan mewah, Rantai dan lain emas. sebagainya. Kalau emas masih bisa diinvestasiin ya, tapi masalah rantai emasnya dia buat apa ya? Buat ngerantai hewan, rumah, ya bisa dimaling. Kalau dipikir ya, emas 2 miliar berarti kan kalau dikonversi ke gram ya, Iya. Berapa tuh dapat? 1 kilo lebih kan kalau sekarang kan 1,5 ya, 1,5 Iya. itu Iya. rantai emasnya berat juga ya. Iya, kalau dipakai ya menyiksa sih. Paling dia buat sesuatu itu. Kalau buat gengsi sih nggak menyiksa mungkin. Nah, ya mungkin ya ada yang namanya pain, beauty is pain gitu kan. Apa? Oh, gimana itu konsepnya? Oh, kalau itu biasanya dipakai di konsep para wanita, beauty is pain yang melakukan operasi gitu kan. Dia rela menahan rasa sakit, yang penting terlihat di mata manusia tuh beauty gitu. Oke, kita lanjut aja. Tidak berhenti di sana. Selama jadi Crazy Rich, si inisial M ini juga sempat menjalani 3 hukuman penjara dan dipanggil oleh pengadilan setempat lebih dari 30 kali karena pelanggaran seperti mengemudi dengan berbahaya dan membuat keributan. Dia kayak serasa punya uang segitu, kayak ngerasa dunia udah punya dia gitu ya. Peraturan pun nggak diturutin gitu. Memang benar kalau uang di tangan anak muda, kalau dia tidak bisa mengontrol diri dengan benar tuh dia
tidak bisa melakukan kontrol diri dengan baik, dia bisa melakukan pelanggaran macam-macam, atau dia menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi pastikan walaupun kita muda, kita juga tetap belajar mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu supaya nantinya kita bisa hidup dengan baik, mengelola sesuatu dengan baik gitu. Apalagi dia ini masih umur 19 tahun ya, Iya, waktu dapat lagi duit ego-egonya 200 tinggi miliar tuh. ya. Apalagi laki-laki tuh, dia suka mencari perhatian wanita ya. Apalagi baru punya duit banyak dadakan udah gitu. serasa dunia punya dia gitu, gak perlu bekerja keras lagi. Tidak habis pikir. Naasnya ia yang hidup hanya untuk berfoya-foya akhirnya bangkrut pada 2013 lalu, atau 11 tahun setelah memenangkan lotre. Setelah itu ia kemudian pindah ke negara lainnya dan bekerja sebagai tukang sampah ya. Ini tanpa mendiskreditkan tukang sampah ya, karena banyak yang rajin juga dan membantu kita. Kerjaannya halal dan tanpa mereka pun lingkungan kita juga tidak bersih. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Tapi ini salahnya adalah dia awal sumber dananya pun sudah tidak betul gitu ya. Lotre itu kalau di Indonesia sama dengan judi. Iya, kayak togel gitu ya. Judi, togel. Kan uangnya kalau dalam agama mah haram ya. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu bandar, kalau judi online itu misalnya 10 orang yang ikut, kemungkinan menangnya cuma 2. Yang pertama itu kalau nggak bandarnya, yang kedua itu kalau memang orangnya benar-benar beruntung. Tapi masalahnya ke 10 orang yang merasa mereka adalah orang yang beruntung. Itu masalah kita ya, ngerasa kalau diri kita adalah orang yang beruntung. Kita orang pilihan gitu, padahal dari 10 itu hanya 2. Mungkin 2-nya itu temannya bandarnya itu sendiri. Bisa jadi itu. Kan yang menang bandarnya juga. Iya. Jadi nggak usah percaya lah sama judi-judi online. Setelah pasang surut kehidupannya, inisial M ini mengklaim bahwa kini ia telah berubah dan belum pernah ditangkap sejak tahun 2010. Alhamdulillah udah berubah. Ya berarti dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal lagi ya. Iya. Ia juga mengaku tidak akan kembali melakukan tindakan liarnya di masa lalu. Masalahnya dia harus tersadarkan, tapi harus terjadi dulu baru dia sadar gitu, bukan. Yeah. Pelajarannya mahal juga. Pelajarannya mahal. 200 miliar rupiah. Iya. Kalau saya mah tipe dinasehatin, ngelihat contoh orang, nurut, manggut. Sejak saya berada di Skotlandia, saya tidak pernah bermasalah dengan polisi. Saya adalah warga negara yang taat hukum, percaya atau tidak. Semua omong kosong itu sudah berlalu. Saya sekarang berusia 40 tahun, bukan 19 tahun. Jadi maksud dia udah dewasa, bukan anak-anak lagi lah ibaratnya. Sudah tahu pelajaran apa yang sudah dipetik dari kehidupan dia selama 20 tahun. Akhirnya dia sadar gitu kan. Uangnya yang banyak itu ternyata bisa habis juga. Tanpa memperhitungkan. Jadi memang penting banget ya ilmu mengelola keuangan, pun perlu dikelola gitu. Jumlah yang banyak uang bisa habis, tapi kalau kita apa yang nggak bisa habis ya, ilmu ya. Ya kalau ilmu kan belajarnya seumur hidup. Iya, kalau ilmu kan terus belajar dan bisa diturunkan juga ilmu. Kalaupun uang kita habis, kita punya ilmu, kita bisa mengajarkannya, kita bisa mencari pekerjaan lewat ilmu yang kita punya juga gitu. Nah, ini ada info lain nih. Dilaporkan pada 2003 di Daily Mail, inisial M ini diduga merokok dengan kokain dengan pengeluaran 43 juta rupiah setiap hari. 43 juta setiap hari berarti dalam 30 hari 1,2 miliar ya habisnya. Rokok aja 1,2 miliar boy. Rokoknya rokok apa ya, jadi siapa ya? Ini jangan dicontoh ya. Mungkin tembakau dicampur emas kali ya. Aduh. Ia juga secara teratur mengadakan pesta-pesta untuk memajakan dirinya
di rumahnya yang senilai 7 miliar rupiah. Dia benar-benar ingin membuat dirinya seperti raja nih kayaknya. Karena keegoisan di masa muda. Makanya kita jangan sampai bisa menyesal di masa muda, di masa tua karena tidak melakukan hal-hal baik di masa muda. Terus belajar, semangat belajar, rendahkan diri untuk supaya bisa mudah menerima ilmu. Iya. Balik lagi, tapi ini kan di masa lalunya ya. Iya. Cara lain untuk menghabiskan uangnya dengan membeli banyak mobil mewah yang dia tabrakan ke arena pacuan kuda buatannya sendiri. Berarti dia punya tempat judi lain ya. Pacuan kuda gitu ya, lomba balapan kuda gitu. Buat ngehancurin mobil, buang uang gitu lah. Kalau orang kan buang uang lewat rokok, ini buang uang lewat mobil. Mobil mewah lah gitu. Iya, ditabrakin. Mobil mewah kan kisarannya ya 1 miliar lah paling itu ya. Iya. Paling kejangkaunya. Jauh lah dengan harga rokok. 8 tahun kemudian, inisial M ini telah menghabiskan semua uangnya tersebut. Selama 8 tahun uangnya habis. 200 miliar habis selama 8 tahun. Luar biasa. Padahal kalau dia deposito bisa berapa tuh biaya? Iya, dengan bunga yang 3%, 4%. Udah jadi pasif income dia. Iya. Padahal ongkang-ongkang aja di rumah udah bisa pensiun dini. Sayangnya pikirannya bagaimana cara menghabiskan ya. Dan dia dapat pelajarannya agak telat ya. Jadinya penyesalan di hari tua. Ya mungkin ini jadi pelajaran berharga buat kita semua ya. Ini jadi pelajaran kita gitu. Nah, jadi rumahnya ini jadi kumuh gitu. Dengan keadaan tersebut, dengan punya 5 kamar tidur, membuat inisial M ini terpaksa menerima kerugian sebesar 8 miliar rupiah atas penjualan rumah itu. Gimana itu konsepnya? Dia punya rumah 7 miliar tapi rugi 8 miliar. Malah rugi ya. Properti di tangan dia malah rugi tuh. Mungkin agen propertinya minta biaya renovasinya lebih mahal mungkin ya. Dari pagar-pagar yang hancur, jendela-jendela yang hancur, dan puing-puing di kebun yang mencerminkan penurunan orang ini dari miliuner ke orang yang miskin gitu. Iya, istilahnya kalau tanah tuh apapun yang ditanam malah jadi layu, tanam nggak ada yang tumbuh gitu. Padahal dari agen propertinya menyatakan kalau dia merawatnya dengan baik rumah itu, dia bisa memiliki aset rumah sebesar 10 miliar rupiah. Duh, itu banget di ya. Indonesia aja udah lumayan lah kalau 10 miliar ya. Sebaliknya, ia menjual rumah bobrok di Norfolk hanya seharga 2 miliar rupiah. Ini kalau dari kalangan menengah ke bawah ya, menurut saya sih udah lumayan gitu rumah 2 miliar ya. Iya. Kecuali kalau di Jakarta Pusat itu agak sulit lah. Tapi kalau di kita mah masih besar gitu ya. Miliar. Sudah rumah mewah itu. Iya, udah rumah dapatnya. mewah. Hasilnya inisial M ini kembali untuk hidup terpuruk dengan penghasilan 900.000 rupiah per minggu dan bekerja sebagai tukang sampah. Ini balik lagi ya, bukan masalah di tukang sampahnya, tapi ke bagaimana dia menjalani kehidupannya. Terbalik gitu, 360 derajat. Memulai dari nol terus balik lagi ke nol gitu. Sangat tidak termanage hidupnya, dengan baik. Nah itu karena mengapa pentingnya kita mempunyai ilmu manajer manajemen keuangan ya. Iya, manajemen keuangan finansial gitu. Ini nih yang jarang diajarin di sekolah-sekolah. Iya, tapi kalau sekarang udah mulai melek Sudah anak-anak mulai. muda. Iya, konten-konten tentang finansial juga udah banyak. Nah, Oh iya, kalau di YouTube sudah banyak. iya, semoga semakin semangat karena sumber untuk belajarnya tuh udah banyak.
si beliau ini juga menerima tunjangan pengangguran dan kembali ke gaya hidup yang lebih sederhana yang cocok untuk dirinya. Dia menyatakan pesta telah berakhir dan kembali ke kenyataan. Pestanya berlangsung selama 8 tahun ya berarti. Iya, wow, pesta 8 tahun. Mungkin kalau dijadiin termewah, mungkin ini nih pesta termewah. Selama 8 tahun. Tiap tahun undang teman buat pesta di rumahnya. Pesta, iya. Tapi BTW 900.000 per minggu berarti 3,6 per bulan itu di London tadi ya? Iya. Itu kalau dibanding di Indonesia perbandingannya berapa tuh, Bi? Sekarang dia di Scotland kan? Oh, Scotland. Tetap aja itu nggak jauh cukup dari ya? kata cukup ya. Ibaratnya beli makanan bergizi aja kayaknya susah gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia mungkin 300.000 lah jadinya. Iya benar, makanan menjaga kesehatan aja susah. Makanan baik. Kalau di Indonesia 3,6 juta mungkin masih bisa diakalin lah dengan cara frugal living atau cara budgeting yang baik gitu kan. Iya, banyak banget berarti ya pelajaran yang kita ambil dari setiap step cerita-cerita apa saja yang dilakukan selama 8 tahun itu untuk menghabiskan uang 188 miliar. Intinya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulai dari berjudi, foya-foya tadi ya dengan wanita, menabrakkan mobil itu di luar pikiran kebanyakan orang. Sangat-sangat mungkin karena sebelumnya kan orang biasa gitu, tiba-tiba jadi kayak mendadak. Ada istilahnya itu apa? Kaget kali ini. OKB lah, jadi OKB, orang kaya baru. Jadi dia pikirannya bagaimana cara habis gitu. Ini mungkin di jamnya jam Rolex, semua jam Richard Mille. Sama tadi kan pakai kalung rantai emas ya, 1 kilogram. Iya, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi tidak punya ilmu untuk mengelolanya itu susah lah untuk mempertahankan. Kalau kita kaya, kekayaan kita. Kalau kita punya banyak uang kita. Jadi kalau masih muda nih, semangatin belajarnya ya teman-teman semua gitu. Ya, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa financial literasi itu sangat penting sekali ya. Apalagi buat kita yang sedang menekuni mencari penghasilan atau sedang ada yang kaya mendadak misalnya kayak kasus seperti ini. Gimana nih teman-teman? Sejauh ini semangat belajarnya nanti atau tambah ngantuk? Ya kalau ngantuk bisa coba. Ini kan teman tidur ya, tinggal sandarkan kan tadi kita udah bilang di awal, siapkan bantal. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Ya mungkin untuk sekarang cukup sampai sini aja ya. Kita juga mau tidur di kasur. First video kita. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya biar kita semakin semangat buat konten ini. Dadah. Dadah.